Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan tentang kisah Guru Aini. Setelah kemarin Desi menerima informasi kelulusan dan sudah mengetahui tempat di mana nantinya dia akan mengajar, nah kali ini saatnya semua lulusan mengambil sumpah jabatan sebagai seorang pegawai negeri. Nah, dari sinilah semua persiapan itu dimulai karena Desi sebentar lagi akan meninggalkan kedua orang tuanya untuk mengabdi di sebuah pulau menjadi seorang guru matematika. Berbagai persiapan pun dimulai. Sang ibu membelikan baju baru untuk Desi dan sang ayah juga pengen memberikan hadiah spesial untuk Desi. Kemudian sang ayah pun mendatangi sahabatnya yang tak lain adalah seorang pedagang sepatu. Percakapan antara Bung Zan, sang penjual sepatu, dan ayah Desi pun dimulai, yang akhirnya Bung Zan memberikan rekomendasi kepada ayah Desi untuk memberikan sepatu ini kepada Desi. Kurasa inilah sepatu yang paling cocok untuk guru baru matematika, Bung Din, kata Bung Zan, sambil mengangkat sepatu olahraga putih bergaris-garis merah. Ai, apa pasal? Tanya Bung Din. Pasalnya, sepatu ini tahan banting. Mengajar matematika perlu guru yang tahan banting. Maka sepatu gurunya juga sudah harus tahan banting. Begitu kata Bung Zan. Keesokan harinya, sang ayah memberikan hadiah sepatu untuk Desi. Pakailah sepatu ini esok, Desi. Perjalananmu akan jauh, harus pakai sepatu yang nyaman. Begitu kata sang ayah. Nah, Desi sangat senang sekali. Akhirnya dipakailah sepatu itu. Desi memakai baju warna hijau, kemudian memakai sepatu hadiah sang ayah, dan berjalan memperagakan sebagai seorang guru matematika. Sudah tampak macam guru matematika kah aku ini, ayah? 100% nak, 100%, saut sang ayah. Desi pun bertanya kepada sang ayah, bagaimana sebaiknya aku nanti dipanggil, ayah? Bu Desi, atau Bu Istiqomah, atau Bu Isti mungkin? Atau Bu Koma? Bu Desi saja, bagus itu. Macam kependekan dari desimal, satu angka matematika, begitu kata sang ayah. Desi pun tak menyangka bahwa selama ini namanya merupakan kependekan dari salah satu istilah matematika, yaitu desimal. Oke, Bu Desi kalau begitu, sorak Desi bangga. Nantinya ketika menjadi guru, Desi akan dipanggil Bu Desi. Nah, persiapan pun terus dilakukan. Tanpa sepengetahuan sang ayah dan ibu, Desi mengambil kemeja flanel sang ayah dan juga jilbab sang ibu. Kemeja flanel dan juga jilbab inilah yang nantinya akan selalu menemani perjalanan Desi. Akhirnya, bus yang akan menjemput Desi pun datang. Sang ibu matanya sangat merah karena dari semalam tak berhenti menangis. Desi pun selanjutnya memanggul tas punggung yang sangat besar dan bersiap untuk menaiki bus. Namun, tiba-tiba sang ayah menghampiri Desi. Sang ayah kemudian bertekuk lutut di depan Desi dan membuka simbol tali sepatu Desi. Tali sepatu itu lalu pelan-pelan diikat kembali oleh ayahnya dengan cara yang aneh, yaitu setelah disimpul, tali sepatu itu diputar ke belakang dan disimpul lagi di belakang kaki. Kata ayah Desi, ini merupakan cara mengikat tali sepatu sepak bola, supaya sepatu tak lepas saat melakukan tendangan. Desi tahu kalau ayahnya sedang bersedih, karena sebentar lagi akan ditinggalkan oleh anak perempuan satu-satunya. Nanti kau akan banyak turun naik kendaraan, nak. Kalau tak kuat mengikat tali sepatu, bisa lepas sepatumu. Desi pun mengerti. Begitulah cara ayahnya mengingatkannya agar berhati-hati di jalan, dan caranya mengucapkan selamat tinggal. Perjalanan pun dimulai, dari naik bis, kemudian sampai di terminal bus Palembang, kemudian berganti kendaraan menuju pelabuhan Tangga Buntung, kemudian menaiki kapal dan menuju pelabuhan Kayu Arang, sampai akhirnya ke sebuah pulau yaitu Tanjung Hampar. Sampai di situ Desi harus menaiki kendaraan lagi untuk menuju desa Ketumbi. Kurang lebih 6 hari 6 malam waktu yang dihabiskan Desi. Dengan perjalanan yang sangat melelahkan, baik itu perjalanan darat maupun perjalanan laut, yang menyebabkan Desi harus mengalami mabuk laut untuk pertama kalinya.
Akhirnya sampailah Desi di sebuah desa yang bernama Ketumbi. Sesampainya di sana, Desi kemudian menuju tempat kepala sekolah yaitu Ibu Nurul Azizah. Di sana, Desi sudah disambut dengan sangat meriah. Bahkan banyak juga warga yang menghampiri rumah Bu Nurul Azizah untuk memberikan beras, bahan pangan, kompor, ataupun peralatan kos kepada Desi. Sangat senang sekali hati Desi kala itu. Dan Desi pun juga memperoleh teman baru, yaitu Laila, sama-sama guru muda yang berusia 18 tahun. Kalau Laila mengajar SMP, Desi mengajar SMA. Sesampainya di sana, Desi menghabiskan waktu untuk mengelilingi sekolah yang nantinya akan menjadi tempat Desi mengajar. Keesokan harinya, Desi mengayuh sepeda menuju sekolah tempat dia akan mengajar. Hari pertama, Desi pun memperkenalkan diri sebagai seorang bu guru matematika, Bu Desi namanya. Pagi itu, ketika murid-muridnya menyalami dan mencium tangannya, Desi baru benar-benar merasa menjadi seorang guru. Semua murid telah memasuki kelas, dan Desi pun menatap satu persatu muridnya yang duduk dengan rapi. Desi kemudian berbalik, melangkah menuju papan tulis, mengambil kapur lalu menulis kata pertamanya sebagai seorang guru di papan tulis. Matematika. Desi berbalik lagi, menatap murid-muridnya dengan senang dan bangga, dan bersiap mengucapkan kata pertamanya kepada murid-murid pertamanya di kelas pertamanya. Assalamualaikum. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan seorang tokoh yang bernama Aini. Aini kecil bersama dua orang sahabatnya yaitu Enun dan Sa'diyah selalu bersama dalam suka maupun duka. Dalam hal ini di kelas 3 SD mereka sama-sama tidak menyukai pelajaran matematika. Kala itu kelas 3 SD mereka diajar oleh Bu Lusinun. Setiap kali pelajaran matematika, mereka selalu mendapatkan hukuman karena tak pernah bisa mengerjakan soal. Dan di kelas 5, syukurlah berganti guru. Yang mengajar adalah guru senior. Namun, guru itu sendiri mengaduk-aduk rambutnya ketika melihat Aini lama sekali mengerjakan soal 16 kali 10. Setelah 15 menit berlangsung, jawaban pun ditulis oleh Aini. Namun, jawabannya adalah 150. Sontak guru senior itu pun berdiri. Murid macam kau inilah yang membuat aku mau lekas-lekas pensiun, Aini. Begitu kata sang guru. Di kelas 6, Aini mendapatkan guru matematika yang masih muda. Namun melihat Aini mengerjakan soal matematika di papan tulis, guru muda itu tampak lebih tua dari usia sesungguhnya. Sampai sini semakin sadarlah Aini bahwa dia sangat kesulitan untuk mempelajari matematika. Siapapun gurunya, entah itu tua atau muda, bagi Aini matematika tetaplah gelap gulita. Begitu gambaran matematika di pikiran Aini. Menghapus papan tulis, meskipun bukan jadwal piket, terus dilakukan Aini 3 tahun sekolah di SMP. Sakit perut aneh 2 kali seminggu setiap pelajaran matematika juga terus dialami Aini. Hingga akhirnya tibalah saat yang paling mendebarkan yaitu ujian final SMP. Dalam ujian matematika terdiri dari 5 soal. Dan ada 1 soal yang sudah dibuat oleh sang guru supaya semua murid bisa mengerjakannya. Apabila benar semua mendapatkan nilai 100, apabila benar 1 mendapatkan nilai 20. Nilai ijazah kala itu mengutip nilai akhir ujian, maka nilai matematika Aini di ijazahnya yaitu 20. Kata wali kelas Aini, itulah nilai matematika terendah yang pernah ditulis di ijazah dalam sejarah umat manusia. Kembali ke cerita Bu Desi, dalam waktu singkat Bu Desi sudah menjadi sangat terkenal sekali karena dengan paras yang cantik dan usia yang masih muda, Bu Desi sudah menjadi guru matematika yang paling pandai di daerahnya. Sehingga ketika ada pelatihan guru, Bu Desi selalu tampil yang utama. Banyak sekali yang mengagumi Bu Desi, selain karena kecantikan dan kecerdasannya, juga karena kekaguman.
Seorang anak perempuan yang belum menginjak 18 tahun rela untuk meninggalkan keluarganya yang merupakan juragan sembako yang sangat mampu dan memilih untuk mengajar di sebuah desa yang sangat terpencil. Dan pada akhirnya semua orang membuat kesimpulan bahwa Bu Desi adalah seorang yang eksentrik. Kesan eksentrik semakin kuat karena Bu Desi bisa menulis dengan dua tangan. Tangan kiri menulis sebuah syair lagu dan tangan kanan dengan waktu yang bersamaan menulis sebuah rumus matematika. Semua orang kagum terhadap Bu Desi. Dan semakin eksentriknya lagi, Bu Desi selalu menggunakan sepatu olahraga dalam setiap kegiatan apapun. Sepatu olahraga pemberian sang ayah, berwarna putih dan bergaris merah. Saat mengajar matematika, semua upaya sudah dilakukan oleh Bu Desi. Di dalam kelas, Desi benar-benar menemukan dirinya seperti yang selalu diinginkannya, yaitu menjadi seperti Bu Guru Marlis, guru kesayangannya ketika kelas 3 SD. Desi bahkan menjadi seperti manusia terpilih untuk menyampaikan ilmu hebat bernama matematika. Dia merasa berarti karena berada di garis depan, menghunus senjata untuk menghancurkan matematika sebagai penghalang pendidikan karena murid-murid cenderung bersikap kalah sebelum bertanding. Tak ayal terjadi masalah dengan idealisme lainnya, yaitu mimpi besarnya untuk menemukan seorang atau kalau beruntung lebih dari seorang anak jenius matematika di kampung pelosok bernama Ketumbi. Bagi Desi, hal itu bukan sekedar idealisme, melainkan juga suatu strategi. Sebagai seorang guru, dia memahami psikolog pendidikan bagi anak-anak kampung. Kemiskinan dan kepercayaan diri yang rendah membuat mereka selalu merasa hal-hal akademik yang hebat akan selalu menjadi milik orang lain, milik orang kota, milik anak-anak orang kaya di sekolah-sekolah hebat. Mereka selalu memerlukan contoh nyata dari kalangan mereka sendiri. Dalam pemikiran Bu Guru Desi, jika dia berhasil menemukan dan mendidik seorang anak kampung Ketumbi menjadi jenius matematika, maka anak-anak kampung Ketumbi lainnya akan melihat bahwa mereka pun bisa meraih sesuatu yang selalu mereka bayangkan tak mungkin dapat mereka raih. Maka ini bukan melulu soal matematika, ini soal keberanian bermimpi untuk Desi berjanji pada dirinya sendiri. Dia mengangkat semacam sumpah sepatu bahwa dia akan terus memakai sepatu olahraga pemberian ayahnya sampai anak jenius matematika itu ditemukan. Oke, mungkin sampai di sini dulu kisah untuk novel Guru Aini. Selanjutnya akan kita bahas di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.